bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Gini Bu, saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara, boleh Ibu? Boleh, boleh. Ini terkait selama Ibu menjabat menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang mungkin dalam pengambilan keputusan di situ ada beberapa dilema yang menurut Ibu sulit untuk dilakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Menurut saya karena memang sekolah kita kan sekolah besar ya. Jadi ketika memang saya harus mengambil suatu keputusan, ya saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Kalau toh memang itu siswa di kelas, berarti saya identifikasi jam keberapa, gurunya siapa, hal-hal semacam itu nanti ditangani oleh BP, ditangani oleh wali kelas, kesiswaan, semua kita kumpulkan. Nanti mana yang lebih memang yang memang harus salah, ya itu salah. Ketika memang itu yang baik, ya kita tentukan di situ gitu. Jadi pengambilan keputusan itu berdasarkan identifikasi dari beberapa masalah yang jadi satu. Oh, masalahnya dari gurunya kosong gitu kan. Kenapa kosong? Karena ada hal yang memang harus dikerjakan guru, mungkin karena ini di proyek salah. Kenapa salahnya? Nggak memberi tugas kan gitu. Kita harus betul-betul kita tentukan seperti itu. Kemudian selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan keputusan pengambilan yang ada di sekolah, terutama terkait kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar? Maksudnya di sini adalah Ibu merasa dilema bahwa jika hal ini tidak diputuskan atau tidak diambil tindakan, maka akan menjadikan sesuatu yang buruk. Namun apabila diambil tindakan, maka akan berdampak pada si murid. Pernah nggak sih Bu yang seperti itu? Pernah Bu, karena apa? Siswa kita itu waktu itu ditergi oleh sekolah lain gitu ya. Jadi hal seperti itu. Kalau kita nggak selesaikan, maka anak akan berkelahi lebih lanjut ya. Tapi kalau kita tidak selesaikan, berarti repot ke depannya. Maka saya harus mengumpulkan beberapa sekolah dan harus dibawa ke ranah hukum. Nah, yang seperti itu nanti kalau kita tercemar, kita juga nggak enak. Tapi kalau secara hukum, ya ayo bareng-bareng kita kumpulkan di Polsek. Waktu itu SMPI, SMP Negeri, SMP Muhammadiyah gitu ya. Jadi kita panggil guru BK-nya S3 sekolah itu, kesiswaannya sama kepala sekolahnya. Kita diselesaikan oleh kepolisian, pihak yang berwajib, supaya semuanya selesai. Tidak di sini tidak dendam, wali muridnya juga dipanggil. Saat itu juga kita selesaikan bersama-sama dan buat surat pernyataan. Itu yang menjadi, kalau tidak diselesaikan ya memang kayaknya repot ini ya. Apa boleh buat, tetap diselesaikan secara hukum gitu ya. Tapi alhamdulillah kedua belah pihak-pihak yang lain bisa menerima, karena bukan kita sendiri. Kalau kita tidak ditengahi oleh hukum, ya bisa aja yang SMPI ngotot, yang SMP Muhammadiyah ngotot, kita yang tersalahkan, anak kita juga. Akhirnya kalau kita menyelesaikannya dengan beberapa memang identifikasi, itulah yang terbaik. Itu mungkin Bu Anissa. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan sebelum mengambil keputusan? Prosedurnya langkah yang pertama adalah kita identifikasi, panggil wali kelas ya. Wali kelasnya siapa, sudah itu guru BP-nya, sudah itu kesiswaannya kita tentukan. Kalau sudah ketahuan, artinya anak sering bolos, anak sering tidak hadir, kenapa? Kan itu akan muncul masalahnya. Maka kita tentukan, oh masalahnya seperti ini, langkahnya harus panggil orang tua sekali, 2 kali, 3 kali. Kita bina sama-sama, ada orang tuanya. Kalau toh memang anak itu masih aja, ya secara keagamaan diruqyah, ya didoakan Al-Fatihah di ubun-ubunnya, ya pasti kita melaksanakannya. Secara konsisten kita sudah mengerjakan sholat tepat waktu, sholat tobat dan sebagainya.
berarti diidentifikasi dulu Ya. alasan dia melakukan kesalahan Ya, itu, kesalahan itu apa? Ya karena apa? Tahu-tahu jangan sampai waka kesiswaan dan BP siap Bu, ini harus dikeluarkan. Oh, tidak bisa seperti itu. Karena kita sekolah memang sekolah kita, sekolah PSP Angkatan 1, dan kita juga punya artinya pembelajaran yang disiplin positif. Iya. Ya, disiplin positif. Jadi kita menerapkan seperti itu. Kita gali dulu anak, kenapa lu nak? Kalau semua marah, guru BP marah, wali kelas marah, kepala sekolah marah, mau anak ini mau ngadu kemana? Tapi dengan cara yang baik, yang lembut, ibu nggak akan marah. Coba nak cerita, alhamdulillah nanti anak itu cerita sendiri. Kenapa lompat pagar? Karena di sana ada wifi. Kenapa begini? Nanti anak akan cerita. Makanya kita harus bisa menggali, ya. Nggak boleh marah-marah semua. Kalau marah semua kabur anaknya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu anggap efektif ini dalam pengambilan keputusan? Kalau yang saya anggap efektif yaitu tadi ya Bu, ketika kita sudah mendapatkan masalah besar, ya mana tentukan aja. Memang kalau anaknya masih bisa dipertahankan ya kita pertahan, kalau enggak ya sudah kembalikan ke orang tua. Gitu aja. Kalau sudah kelewat gitu ya, sudah panjang, memang anaknya udah nggak mau sekolah lagi di sini, kadang-kadang ya itu yang terjadi, anaknya sudah tidak mau sekolah gitu loh. Maka ya sudah kembalikan ke orang tua, nyamannya anak di mana. Tapi kalau kita paksakan anak di sini, dari dalam hatinya enggak pas, dia nggak mau sekolah. Tetap dia nggak mau sekolah walaupun kita sudah dibujuk dengan metode-metode yang kita punya, dengan coaching dan sebagainya, anak itu tetap saya nggak mau sekolah, saya kepengen mondok. Berarti ada yang utama itu rasa kepedulian dari pihak sekolah Iya, ya iya. terhadap si anak itu Iya. pasti ada. Dan kemudian kalau memang si anak nggak bisa sudah nggak mau bersekolah, baru diambil tindakan Iya. tindakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dari sekolah? Tantangannya ketika memang menghadapi anak-anak ini, anak yang betul-betul artinya LSM gitu ya. Yang seperti itu, anak-anak yang memang betul-betul dia membawanya ke ranah hukum dan mencari-cari kesalahan kita, itu dilema juga gitu untuk kita gitu ya. Tapi saya nggak takut. Kenapa harus takut? Karena memang kita menjalankan aturan dan kesepakatan guru, kedisiplinan, kesepakatan anak-anak di kelas, kan itu udah ada kesepakatan semua. Jadi monggo, artinya itu yang kita laksanakan. Bukan aturan SMP negeri harus begini, kan semua awal masuk kita punya kesepakatan. Itu yang kita jalankan. Dari situ disiplin, tepat waktu, tidak buang sampah sembarangan, buang sampah sesuai dengan tempatnya, organik, anorganik. Nah itu siswa harus diterapkan semacam itu. Jadi sebelumnya orang tua sudah tahu ya, Sudah tahu, ya. peraturan-peraturan yang Ya, ada di sekolah. dari baru itu kita udah sosialisasikan bahwa sekolah kita seperti ini, tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, namanya hal semacam itu. Ketika memang anak melaksanakan yang sudah kita sepakati masih aja, ya monggo kita bersama-sama berbicara, coaching dengan wali murid, mungkin itu. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Kalau jadwal tertentu tidak, insidental saja menurut kejadian-kejadian. Kalau toh memang saya kejadiannya saya baru tahu sore, ya insidental, saya kumpulkan semua bagaimana kasus ini selesai. Saya tidak mau menunda-nunda, karena semakin kita tunda-tunda semakin panjang urusannya, semakin melebar nanti masalahnya. Saya harus cepat gitu. Kalau bisa hari itu terjadi masalah, hari itu sudah selesai. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Panggilan umum ruangan atau manajemen laporan hadirnya di meja BKS sekarang. Manajemen yang Sekali lagi, kepada ruangan atau yang mewakili ditunggu laporan hadirnya di meja BKS sekarang. Terima kasih. Kekuatan tim itu memang sangat berpengaruh ya, Bu. Sangat berpengaruh sekali, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, Bu. Ketika kita bekerja tim,
data itu valid, bukan karena saya ada apa-apa dengan si A, dengan masalah A, tetapi memang sesuai dengan keputusan data yang valid yang kita laksanakan, yang kita putuskan gitu. Kemudian yang pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih atau hal apa yang bisa Ibu petik, yang bisa Ibu ambil dari berbagai kasus dan pengambilan keputusan yang pernah terjadi? Kita ambil ya memang kita harus bijaksana ya, bijaksana dalam hal mengambil keputusan ya, karena langkah-langkahnya kita harus jujur, harus betul-betul kejadian itu tidak merugikan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Saya itu tidak mau yang seperti itu. Pokoknya kita lihat ketika memang si A yang salah, baik itu guru, siswa maupun apapun itu, yang kita betul-betul menerapkan sesuai dengan keadilan. Oh, si A salah, kenapa? Oh, seperti ini. Ya kita panggil orang tuanya, umpamanya ke guru juga seperti itu. Yang salah ya minta maaf gitu. Karena kita kekeluargaan ya. Kalau bisa memang jangan sampai ke ranah hukum. Tapi kalau memang antar sekolah lain, kalau tidak ke ranah hukum, kita akan terus-menerus mereka perangi, arti-arti mereka masalahkan. Tapi kalau secara antar anak dengan anak, ya udah yang salah segera minta maaf gitu. Karena minta maaf itu adalah pahala. Kita terapkan juga dalam artinya sesuai dengan agama. Kalau itu agama Islam ya seperti itu, agama yang lain juga minta maaf itu baik dan tidak boleh ada dendam di antara kita gitu. Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita laksanakan. Baik Ibu, sudah selesai untuk wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semua kasus-kasus yang ada di sekolahan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa membawa SMP Negeri menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Anissa atas wawancaranya. Semoga Bu Anissa juga menjadi guru yang profesional dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum.